Kamu pernah merasa tertinggal nggak dari orang lain? Seperti, kok ini di kiri dan kananku, teman-teman seumuranku, mereka semua udah punya pencapaian yang luar biasa ya? Kok di umur yang sama-sama mereka, aku seperti rasanya nggak punya apa-apa. Aku sepertinya nggak punya hal yang bisa aku banggakan. Aku sepertinya jadi orang yang cuma bisa menonton kesuksesan mereka. Aku sepertinya cuma bisa jadi karyawan biasa atau ya gini-gini aja. Rasanya nggak ada yang istimewa dari hidupku. Rasanya aku tertinggal jauh di belakang mereka. Perasaan seperti kamu berpikir kalau aku udah tertinggal jauh daripada mereka. Dan rasanya udah sulit untuk mengejar ketertinggalan itu. Karena di usia yang sama, teman-teman sebaya kamu udah mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Kemudian kamu akan mempertanyakan diri kamu sendiri. Kok gue gini-gini aja sih? Apa sih sebenarnya yang spesial dari gue? Kenapa kok mereka bisa, kenapa gue nggak bisa? Kenapa kok ketika orang-orang lain bisa mencapai apa yang mereka mau, hambatan gue banyak banget? Kenapa ya kok hidup orang lain jauh lebih beruntung daripada hidup gue? Kenapa sih gue nggak bisa dilahirkan dari keluarga yang jauh lebih baik daripada ini? Kenapa gue harus ada di sini-sini terus? Kenapa gue harus mencoba untuk berusaha keras dalam suatu perlombaan ini? Yang perlombaan ini rasanya tuh nggak adil. Hey, that's it. Video ini dilahirkan ternyata untuk kamu. Hai, aku Kezia yang akan bantu kamu tumbuh. Terima kasih banyak sudah datang ke channel Self Development ini, di mana aku akan sharing beberapa insight yang aku dapatkan dari pengalamanku pribadi, pengalaman orang lain, dan juga pengalaman-pengalaman orang di sekitarku, serta buku-buku ataupun artikel ilmiah yang aku baca. Jadi kamu sedang berada di channel yang tepat ketika kamu merasa tertinggal dari perlombaan hidup. Maka, aku akan memulai kisahku dari perjalananku di tahun 2013. Tahun 2013, aku masih perantaraan dari SMP sampai dengan SMA. 2013 sampai dengan 2016, aku mengerjakan beragam hal dan saat itu mimpiku adalah sebagai penulis. Aku ingin melihat bukuku menjadi salah satu deretan buku yang terdapat di Gramedia. Saat ketika aku ingin banget nongkrong, aku ingin banget rasanya bisa di cafe yang mahal itu, yang pada zamannya sangat ngetren di setiap mall itu ada, yang sangat mewah, yang kata orang-orang hanya orang kaya yang bisa makan di situ. Kemudian aku melihat teman-teman sebayaku menghabiskan waktu mereka berjam-jam untuk bisa nongkrong, untuk bisa nonton, untuk bisa jalan-jalan, untuk bisa ngebucin, sedangkan aku hanya bisa di rumah. Ketika liburan tiba, aku yakin ada beberapa di antara kamu yang sama seperti aku. Saat liburan datang, itu adalah momen yang paling aku benci. Kenapa aku bilang aku benci liburan datang? Karena ketika liburan datang, aku akan sadar kalau aku sesendiri itu. Orang tua aku nggak punya cukup banyak uang untuk membiayai aku bisa pergi-pergi, dan terlebih lagi tidak cukup uang terkadang untuk membiayai aku bisa jajan. Jadi berkali-kali aku harus mencari uang sendiri. Kalau misalnya nggak ada uang, ya aku nggak bisa jajan. Mungkin aku hanya akan lihat teman-temanku jajan, mungkin aku akan bawa bekal, atau mungkin aku akan menahan lapar. Itu pilihannya. Setiap kali masa liburan tiba, itu adalah masanya ketika aku memupuk kemampuanku. Hal yang paling mengesalkan untuk aku adalah ketika aku melihat Instagram, aku melihat banyak sekali unggahan-unggahan yang begitu menyenangkan di sosial media. Saat itu pertanyaan mengalir dalam benakku seperti ini. Kenapa sih? Kok mereka bisa jalan-jalan? Kenapa aku enggak? Kenapa sih? Kok hidup mereka seberuntung itu? Kenapa aku enggak? Kenapa sih di usia mereka ngedapetin orang tua yang begitu baik yang bisa ngebiayain mereka sampai akhirnya mereka udah bisa keluar negeri sedangkan aku enggak? Dari terpenjara selama berbulan-bulan, karena biasanya liburan semester sampai dengan 3 minggu atau 1 bulan, aku menyendiri di kamar. Aku menulis beragam novel, tapi berkali-kali juga aku robek, aku buang. Aku menjalani masa-masa di saat aku melihat orang lain bersenang-senang, tapi di situ aku berusaha berjuang keras untuk menjadi seorang penulis. Walaupun terkadang aku ngerasa aku menyerah. Gramedia terlalu far away, kayaknya aku nggak punya jalan menuju ke sana. And now, you know what? Now on, buku bersorak bahagia ada di Gramedia. Perjuangan aku di tahun 2013 ternyata menghasilkan sesuatu. Di antara sekian banyak buku yang sekarang lihat, dia punya logo bestseller di dalamnya. Itu rasanya seperti mimpi untuk aku. Tapi kalau aku lihat lagi perjuangan aku dulu, ternyata aku dididik Tuhan sampai sebegitunya. Ketika kamu belum memulai sesuatu, ada orang lain yang ternyata sudah memulai jauh lebih dulu daripada kamu. Kemudian teman-temanku berkata begini, kok lo enak ya? Kayaknya hidup lo mah udah santai deh, Kes. Lo kan udah ada penerbit, lo juga udah ada platform. Kayaknya lo tuh santai deh. Tapi mereka nggak pernah tahu beban apa yang aku tanggung dalam hidupku. Yang mungkin kalau mereka jadi aku, mereka nggak akan sekuat aku. Mereka nggak pernah tahu apa yang kita jalanin di balik layar. Mereka cuma tahu ketika kita sukses, wow hebat banget ya, lo kok sombong banget sih sekarang, kok lo nggak nyapa gue lagi, lo tuh sok sibuk banget ya. Beragam pertanyaan mereka ajukan kepada kita saat kita sukses. Saat kita sukses, orang-orang di sekitar kita merasa FOMO, fear of missing out. Mereka ngerasa seperti ketinggalan. Saat kita sukses, mereka juga merasa bangga
memamerkan kita pada teman-temannya, tapi ada juga saat kita sukses, ada orang-orang yang sangat iri dengki pada kita. Kenapa sih kok orang seperti dia yang dapat, kenapa nggak gue? Bukannya aku jauh lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus kamu jawab hari ini. Kenapa kamu merasa seperti itu? Di saat kamu merasa kamu tertinggal dalam perlombaan hidup, percayalah, ada orang-orang yang terlebih dahulu telah memulainya sebelum kamu. Ada orang-orang yang ketika kamu masih sibuk rebahan, dia udah berjuang keras untuk hidupnya. Ada orang yang ketika kamu lagi sibuk main handphone, dia udah berjuang keras untuk mencapai apa yang dia mau. Ada orang yang ketika kamu masih hahaha sama teman-teman kamu, dia udah mati-matian merelakan jam tidurnya, merelakan betapa sakitnya dia, merelakan tubuhnya yang begitu pegal. Semua dia lakukan untuk mencapai mimpinya. Pada saat itu, kamu tidak tahu bahwa kamu tertinggal. Tapi pada saat dia mencapai titik kesuksesannya, kamu sadar kalau kamu tertinggal. Itulah salah satu alasan utamanya kenapa kamu merasa tertinggal. Karena kamu tidak pernah mengoreksi apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain dan mengapa kesuksesan itu kamu anggap sebagai suatu perlombaan. Sebenarnya salah satu penyebab utama mengapa kamu merasa kamu tertinggal jauh sekali dari orang lain adalah karena insekuritas. Ketika kamu ngerasa kamu nggak aman sama diri kamu sendiri, kok aku inferior ya di tengah-tengah teman-temanku yang superior? Mereka kok sepertinya lebih besar daripada aku kecil sekali di sini. Kamu memandang rendah dirimu sendiri karena kamu tidak bisa melihat pencapaian apa yang kamu dapatkan. Dan fokus kamu itu berada di luar daripada diri kamu sendiri. Saat kamu fokus pada apa yang ada di depan, kamu kesulitan seringkali untuk melihat apa yang ada ke belakang. Karena kamu terus berpacu pada suatu jalan yang perlombaannya panjang sekali. Perlombaannya benar-benar membuat kamu harus berlari-lari untuk mendapatkannya. Tapi sebenarnya kamu lupa, dalam hidup ini, setiap orang berlomba. Dan karena dalam hidup ini setiap orang berlomba, tidak akan pernah ada yang menang. Kenapa begitu? Karena garis start kita udah beda. Garis akhir kita tentu aja beda. Dan dalam mencapai semua itu, kendaraan yang kita pakai juga berbeda. Kendaraan itu seperti apa, Kak Kezia? Kendaraan itu ada banyak hal. Ada orang-orang yang menggunakan kendaraan privilege-nya. Beauty privilege yang dia punya, dia pakai untuk menjadi seorang beauty vlogger atau model. Ada orang-orang yang punya kendaraan, ternyata investasi dari orang tuanya. Wah, banyak properti dia gunakan untuk bisa menjadi lebih lagi dari properti yang dia punya. Ada orang-orang yang tahu kalau aku tuh dikaruniai kemampuan public speaking. Seperti aku, ketika aku tahu itu, aku gunakan dengan baik. Pada dasarnya ketika kamu tahu kalau apa yang dikaruniai kepada kamu sebagai suatu privilege, kamu seharusnya memanfaatkan itu dan bukan mendebatkannya. Sekarang apa yang dikasih Tuhan sama kamu, itu yang seharusnya kamu pergunakan dengan baik. Tuhan kasih kamu kemampuan apa? Public speaking. Oke, ayo kita bikin konten public speaking. Ayo kita ajak orang-orang untuk dengarkan apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi opini kita, sehingga orang-orang di luar sana tahu kalau mereka juga mampu untuk melakukan hal yang sama. Terus gimana, Kak? Sekarang solusinya ketika aku merasa aku tertinggal sekali dari orang-orang. First thing first, adalah kamu harus tahu bahwa kamu berharga. Kamu harus sadar kalau kita semua itu punya peran penting di dunia ini. Usia kita boleh sama, tapi timing hidup kita akan berbeda. Ketika kamu ngelihat ada orang lain yang jauh lebih sukses daripada aku, jangan pandang itu sebagai kedengkian. Gak apa-apa, itu mungkin waktu suksesnya mereka. Mereka telah menuai apa yang menjadi kesengsaraan mereka selama ini. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Lalu ketika kamu udah ngerasa tertinggal, sadari dulu pertama-tama kalau kamu itu berharga. Ketika aku tahu bahwa aku berharga, aku akan menyayangi diriku sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan akan jauh lebih menyenangkan. Berikutnya adalah sekecil ataupun seremeh apapun pencapaian yang kamu dapatkan, jangan pernah kamu lupa untuk apresiasi itu. Aku memberikan award pada diriku sendiri. Waris, apa yang menjadi awardnya? Aku memberikan diriku sendiri istirahat. Apresiasi hal kecil, sekecil apapun itu. Ketika kamu sudah melakukan apresiasi untuk dirimu, jangan mudah merasa puas. Lalu berikutnya apa, Kak Kezia? Ketika aku sudah mencapai target, apakah aku akan diam saja? Tidak. Ketika kamu sudah mencapai target kamu, lakukan target berikutnya lagi. Kalau kita nggak bisa kayak mereka, ya nggak apa-apa. Karena kamu lahir untuk menciptakan dirimu sendiri. Aku lahir untuk menciptakan Kezia sendiri. Aku lahir untuk menciptakan biru sendiri. Aku lahir untuk menciptakan apa yang memang ditakdirkan untuk aku dan apa yang aku bentuk untuk diriku sendiri. Cintai diri kamu sendiri, apresiasi dan bersyukur sama diri sendiri. Gak apa-apa untuk kita ngerasa jalannya jauh lebih lambat daripada orang lain. Jalan lebih lambat bukan artinya kamu gak sampai. The next is stop caring too much. Kalau mereka lebih unggul daripada kamu, ya sudah, gak usah terintimidasi. Jadi kamu harus coba untuk passionate dengan apa yang kamu inginkan. Tingkatkan self-awareness kamu. Kenali diri kamu sendiri. Tadi sudah aku bilang, cari tahu apa yang menjadi kelemahan kamu, cari tahu apa yang menjadi keunggulan kamu. Dari semua itu, kamu pakai lebih dan lebih lagi untuk bisa mengungguli diri kamu sendiri.
Buya Hamka pernah berkata begini, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba, kita akan menemukan kesempatan untuk berhasil. Lebih baik kamu mencoba dari sekarang daripada nantinya kamu ngerasa terus-terusan tertinggal. Ucapkan ini pada diri kamu sendiri. Sekarang, terlepas dari orang lain berjalan sejauh apa, aku akan berjalan sesuai dengan kapasitasku. Usia kami boleh sama, tapi timing kami jelas berbeda. Kamu tidak pernah terlambat. Kamu juga tidak berjalan terlalu cepat. Kamu berada di jalan dan di waktu kamu yang sekarang memang seharusnya ada untuk kamu. Ketika kamu berpikir begitu, hidup kamu akan jauh lebih tenang. Kamu akan fokuskan pada apa yang menjadi keunggulan kamu dan berjalanlah lebih kencang lagi daripada sebelumnya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya rasa bersyukur. Nanti kamu akan sadar, oh, ternyata bukan hidupnya orang lain lebih indah daripada aku, tapi mereka lebih banyak bersyukurnya. So, for the closing, aku ingin bilang sama kalian, kita sebenarnya nggak perlu merasa kita tertinggal. Waktu dari masing-masing orang akan berbeda. Waktu kamu dengan waktu dia berbeda, garis start dan juga garis akhir kamu akan berbeda, meskipun kamu berada di usia yang sama. Tetap berusaha, meskipun hasilnya belum kelihatan. Orang-orang yang dulunya tadinya mau menyerah, mungkin mereka akan melanjutkan kembali perjalanan mereka. 2013 aku gagal, 2016 aku gagal, sampai dengan akhirnya tahun 2022 aku bisa menerbitkan buku ini, dan aku nggak mengecap diriku sebagai orang yang gagal. Dan sekeras apapun kita berusaha, tanpa campur tangan Tuhan, itu semuanya akan sia-sia. Trust His plan. Dia akan jauh lebih mengerti kamu dibandingkan orang lain. Terus berjuang, terus berusaha. Ingat, tidak ada namanya perlombaan hidup, karena kita semua sedang berlomba dengan diri kita sendiri.